Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Mega Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Mega Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Mekatur hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Mekatur dan Wizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Mekatur bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walahu wa azzarahu ila yaumil qiyamah, thumma la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Mekatur, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangat bersyukur kembali bertemu di Taman Surga, salah satu dari taman-tamannya Allah yang Allah sediakan untuk kita semuanya di dunia, yaitu bermajelis ilmu bersama Mekatur. Apalagi yang akan kita bahas adalah ngaji hikmah dari kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari
yang dinamakan dengan Kitabul Hikam. Untayan hikmah, mutiara-mutiara hikmah yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kata para ulama, hikmah itu memandu, hikmah itu membimbing. Kalau ada yang bengkok, hikmah itu meluruskan. Kalau ada yang sudah lurus, hikmah itu semakin meluruskan sampai kita menuju tujuan, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, pembahasan ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam sudah memasuki hikmah yang ke-48. Kemudian kita akan lanjutkan hikmah yang ke-49. Bapak Ibu, sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai hikmah yang ke-48. Apa kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Min alamat mautil qalbi. Ternyata hati seseorang itu bisa mati. Hati seseorang bisa tidak berfungsi. Maka kita jaga agar hati kita senantiasa hidup, senantiasa berfungsi. Bagaimana tandanya? Saat kita selalu ingat Allah, hati kita masih hidup. Saat kita menyadari dosa dan kesalahan yang kita lakukan, hati kita masih hidup. Saat kita semangat beribadah, semangat beramal soleh, hati kita masih hidup. Tapi sebaliknya, min alamat mautil qalbi. Kalau ada tanda-tanda berikut ini, tanda hati seseorang sedang dalam keadaan mati atau tidak berfungsi. Apa kata beliau? Adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqati. Seseorang dikatakan hatinya mati di dalam hikmah yang ke-48 manakala ia tidak menyesal atas amal-amal yang ia terlewatkan. Tadinya mau sholat berjamaah, kemudian karena ada kesibukan ia tidak jadi sholat berjamaah, tapi tidak ada penyesalan. Bahkan bukan hanya tidak menyesal, ia malah bangga. Tadi saya tidak sholat berjamaah karena saya ada kesibukan. Berarti hatinya sedang dalam kondisi mati menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Atau yang kedua adalah tarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Atau seseorang malah kemudian tidak ada sedikit pun rasa sedih, rasa menyesal manakala ada larangan Allah yang dijalankannya. Saat orang berdosa, yang sedang diuji adalah hatinya. Saat orang melakukan kesalahan, yang sedang diuji adalah hatinya. Saat orang beramal pun, yang diuji adalah hatinya. Sehingga kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seseorang yang tidak menyesal, tidak menyadari kesalahannya, berarti hatinya itu sedang mati. Maka bagaimana kita memfungsikan hati, menghidupkan hati? Yang pertama, manakala kita terlewat untuk beramal, terlewat untuk beribadah, maka kita sesali karena itu perbuatan yang tidak baik. Penyesalannya dibarengi dengan nawaitu, dengan kesemangatan, dengan kesungguhan, besok tidak lagi saya terlewat sholat berjamaah. Demikian juga yang kedua, kalau ia terlanjur melakukan kesalahan, maka ia menyesal atas kesalahan itu. Bagaimana caranya? Ia setelah menyesal karena telah berbuat dosa, ia berusaha dengan azam yang tinggi. Ya Allah, aku akan meninggalkan perbuatan dosa tadi dan aku malah akan berbuat kebaikan. Karenanya para ulama mengatakan sesungguhnya hati itu akan diuji dengan amal, akan diuji dengan dosa. Saat orang bahagia dengan amal, hatinya hidup. Saat orang menyesal, bersedih karena berdosa, hatinya sedang hidup. Namun sebaliknya, kalau ia malah bangga dengan dosa, ia malah tidak ada penyesalan atas terlewatkan beramal, berarti hatinya sedang dalam kondisi mati. Bayangkan, manusia terdiri dari jasad, manusia terdiri dari akal, manusia terdiri dari hati. Jasad pun kalau kita tidak berikan asupan yang baik, jasad kita akan mati. Demikian juga akal ini, kalau tidak kita sirami dengan ilmu-ilmu, dengan hikmah-hikmah, dengan berbagai kebaikan-kebaikan, hati kita, akal kita tidak berfungsi lagi.
bagaimana dengan kondisi hati kita? Kalau tidak selalu mendapatkan zikrullah, selalu mendapatkan bacaan Al-Quran, selalu mengingat Allah, selalu menyadari atas kesalahan, maka hatinya tidak berfungsi. Perkuatlah hati, karena itu cermin dari kehidupannya. Sebagaimana kita selalu berusaha untuk menghidupkan keadaan kita, yang paling inti dalam ilmu tasawuf adalah menghidupkan hati. Itulah yang disampaikan oleh baginda Nabi. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Wahai semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad, di dalam setiap manusia, di dalam tubuh siapapun ada segumpal daging. Kalau ia baik, baik semuanya. Tapi kalau ia buruk, buruk semuanya. Kemudian Nabi menyampaikan, ala wahiyal qalbu, ketahuilah semua umatku itu adalah hati. Karenanya hikmah ke-48 mengingatkan kita akan tanda-tanda hati seseorang itu mati, hati seseorang itu tidak berfungsi. Sebagai solusinya, kita terus-menerus menghidupkan hati kita dengan zikrullah, dengan ibadah, dengan amal soleh. Saat di suatu keadaan kita mungkin merasakan hati yang tidak baik, kita segera pindah ke keadaan yang lain, di mana di keadaan itu hati kita jauh lebih baik. Misalnya kita beribadah umroh, kita datang ke tanah suci, kita bermunajat di depan Ka'bah. Untuk apa? Menghidupkan hati. Karena di sana semangat ibadahnya akan semakin meninggi. Saat kita dalam kondisi hati kita kotor, hati kita banyak kotornya, banyak dosanya, kita pula ingin membersihkannya. Caranya kita beribadah, beramal soleh. Bahkan jika memungkinkan, sahabat Mekatur semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bersama Mekatur, bersama Li Zahra, insya Allah kita ingin terus-menerus menghidupkan hati kita dengan umroh, menghidupkan hati kita dengan ibadah haji, menghidupkan hati kita dengan taman-taman surga ini, menghidupkan hati kita dengan ngaji hikmah, menghidupkan hati kita dengan bersama-sama kita melakukan kebaikan-kebaikan. Insya Allah hatinya hidup, maka semua yang dijalankannya akan dimudahkan oleh Allah, dan semua yang dihajatkannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah yang ke-48. Hikmah berikutnya ke-49, karena ada kaitannya. Setelah beliau menyampaikan tanda-tanda orang yang hatinya mati, beliau ingatkan tentang konsep dosa. Tidak ada di dunia ini manusia yang tidak berdosa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda bahwa kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam, siapapun itu, semua yang keturunan Nabi Adam sampai akhir zaman, menjadi apapun dia, tetap ada potensi untuk berbuat dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan yang sangat luas. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang paling banyak bertobat kepada Allah, yang paling segera, yang paling cepat, yang paling sering bertobat kepada Allah. Karena kita tidak tahu dosa yang kita lakukan, kadang-kadang kita sadari, kadang-kadang tidak kita sadari. Mungkin yang paling banyak yang tidak kita sadari, apalagi dosa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka panduan dari hikmah ke-49, jangan sampai dosa itu kita pandang besar, yang akan merintangi kita dari husnuzon kepada Allah. Karena orang itu biasanya ketika berdosa jadi suudzon kepada Allah. Aku ini tidak layak masuk surga. Kayaknya sudahlah, aku sudah terlanjur basah, sudah terlanjur tenggelam, sudah berlumuran dosa. Aku mungkin tidak dapat lagi surga Allah. Itu tidak tepat. Justru kalau orang itu berdosa, ia yakin bahwa di balik dosa itu ada Allah yang maha pemaaf, yang maha pengampun. Maka strateginya, caranya adalah kita tetap mengingat dosa.
Tetapi manakala kita berdosa, jangan menutup pintu husnuzon dari Allah. Tetap kita yakin. Justru kalau kita berdosa dan suuzon, dosanya nambah. Dosa yang kita lakukan ditambah suuzon kepada Allah, dan itu dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Maka saat kita berdosa, tetap Allah Maha Baik. Bagaimana caranya? Jangan berprasangka buruk kepada Allah, namun kita malah berprasangka baik. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Allah tidak akan menjadikan hamba-hambanya terus berlumuran dosa. Maka ia semakin semangat untuk beribadah dan beramal soleh. Yang kedua kata beliau, kata kuncinya, man arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi dzambahu. Kalau orang mengenal betul Allah, mengenal Allah dengan sifat-sifatnya yang mulia, mengenal Allah dengan karunia-Nya yang tiada terhingga, maka ia akan semakin yakin bahwa apapun yang dilakukannya dari dosa sekalipun yang sangat besar, kalau ia memandang rahmat Allah, kemuliaan Allah, Maha Pemaaf Allah, pasti lebih besar dari dosa-dosa kita semuanya. Karena manusia tetap memandang Allah segala-galanya, sedangkan perbuatan dosa itu akan menjadi kecil kalau dibandingkan rahmat Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Di dalam sebuah hadis qudsi diingatkan, rahmatku kata Allah itu mendahului murkaku. Atau di dalam riwayat yang lain, inna rahmati awsa'u min ghadabi. Sungguh rahmatku lebih luas daripada murkaku. Allah murka kalau hambanya berbuat dosa, tapi Allah amat sangat ridho kalau hambanya bersalah dan bertobat. Apalagi Allah amat sangat ridho kalau hambanya beribadah dan beramal soleh. Maka dikembalikan kepada kita semuanya dengan memahami hikmah yang ke-49. Sahabat Mekatur, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semakin yakin bahwa banyak sekali pintu-pintu karamnya Allah, pintu-pintu rahmatnya Allah, pintu-pintu ampunan Allah. Jangan disia-siakan, karena itulah tanda Allah Maha Pengasih, tanda Allah Maha Penyayang. Dosa sebesar gunung Uhud, dosa sebanyak buih di lautan, dosa sebanyak pasir yang ada di bumi ini, Allah tetap maha luas ampunannya, maha kaya akan taubatnya, sehingga siapapun layak mendapatkan taubat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah ke-49 sesungguhnya adalah menuntun kita agar kita meyakini diri kita bahwa segala-galanya semua kita persembahkan untuk Allah. Dan manakala kita tergelincir berdosa, maka kita yakin tetap husnuzon sama Allah. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Kemudian kita lebih mengenal Allah, dalam kita makrifat Allah, maka disitulah kita sangat yakin bahwa di atas dosa yang kita lakukan ada Allah yang maha bijaksana, ada Allah yang maha mulia. Dengan dosa yang sebanyak apapun, ada Allah yang maha pemaaf, ada Allah yang maha pengampun. Disinilah pentingnya untuk kita selalu memahami hikmah ini. Karena dengan kita banyak dipandu dengan hikmah, apapun yang terjadi pada diri kita selalu baik, menjadi lebih baik, bahkan terus menerus menjadi tambah baik. Karena tujuan kita ngaji hikmah adalah kita ingin menjadi baik, lebih baik, tambah baik, dan puncaknya kita insya Allah mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hikmah ke-48, 49 semakin memandu kita, membimbing kita semua sahabat Mekatur, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang bersama kami baik dalam program umroh, program haji, atau program majelis ilmu ini, program-program kebaikannya. Karenanya terus bersama Mekatur Zahro, jangan lupa
like, share, komen, subscribe semua media sosial dari Mekkatur Li Zahra. Insya Allah semuanya untuk kebaikan kita, semuanya dalam rangka menambah kebaikan kita, semuanya dalam rangka kita insya Allah selalu bersama-sama dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akan lanjutkan hikmah yang ke-50, 51 dan insya Allah berikutnya 52. Mudah-mudahan sahabat Mekkatur Li Zahra tetap sehat walafiat, tetap dikaruniai oleh Allah segala kemampuan, nikmat, karunia dan keberkahan semata-mata untuk beribadah di sisi Allah. Jangan lupa ikut program haji dan umroh bersama Mekkatur dan juga program wisata religi yang sudah disiapkan oleh Mekkatur Li Zahra. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum ajmain. Sampai ketemu di episode berikutnya ngaji hikmah bersama Mekkatur Li Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abdullah, Abu Abdullah. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian, saya berada di depan Maktabah Mekah yang dahulunya adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan Miladun Nabi atau Maulid Nabi. Di sinilah Nabi dilahirkan. Bayangkan saat itu tentu bukan seperti ini ya. Namun Allah menjaga Nabi dari mulai kelahirannya sampai menjadi Rasul. Disinilah beliau lahir, di sini beliau besar, dan tentu di bawah lindungan Ka'bah ini beliau dijaga kebaikannya sehingga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita napak tilas di tempat kelahiran Nabi, mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiah dari Maktabah Mekah Mukarramah. Di sini kitab-kitab yang sangat berguna untuk para pelajar mempelajari bahasa Arab, mempelajari ilmu-ilmu al-Islam. Mudah-mudahan kata beliau sangat bermanfaat untuk seluruh santri, pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Hadiah khusus untuk jemaah Mekkatur Li Zahra. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya man ala